Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anggita Cahyati, NIM 202111231, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2G, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar usul fikih yang akan membahas tentang haul sahabi. A. Pengertian haul sahabi. Kata haul adalah masdar dari khala yaqulu haulan, yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan haulus sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Urutan sumber-sumber yang disepakati yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. B. Macam-macam haul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahrah, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. 4. Sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikan hanya sahabat sendiri. Kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahaman atas dalil-dalil, karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. C. Kedudukan haul sahabi. 1. Pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. 2. Pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. 3. Pendapat sahabat itu hasil istidlajnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. D. Kehujahan haul sahabi. Pertama, fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil istijadnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara', baik pendapat itu berupa syara' maupun berupa ketetapan hukum. Kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma' sahabat. Ketiga, fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Keempat, fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil istijadnya dan tidak dapat terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Kalangan Hanafiyah, Imam Malik, haul hadim syar'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat yang dilakukan melalui istijad dapat dijadikan hujah. Dan apabila terjadi perbedaan dengan qiyas, maka pendapat sahabat yang didahulukan. Menurut kalangan Mu'tazilah, Syiah, salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi sesudah mereka. Ada alasan yang dikemukakan oleh ulama ini, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 592, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Mereka yang berpegang pada pendapat ini beralasan bahwa sahabat bukanlah termasuk yang dijamin maksum atau terbebas dari dosa dan kesalahan, sama halnya dengan para mustajid lainnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum atau fatwa hanya boleh disandarkan kepada dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Beberapa contoh fatwa sahabat.
1. Fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun. Melalui ungkapnya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. 2. Fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. 3. Fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah yang harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.